Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Hamdani dari kelas D angkatan 23 dengan NPM 2310631160009. Yang terhormat Bapak dosen Ibrahim STMT dan Asprak Kang Ananda Putra Utomo dan Kang Sandi. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint final praktikum resume untuk modul praktikum Arsikom. Untuk yang pertama ada sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer ini adalah perangkat lunak inti yang mengelola sumber-sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dengan hardware. Fungsi utamanya adalah manajemen proses, memori, file, perangkat, dan antarmuka pengguna. Jenis-jenis sistem operasi antara lain berbasis teks, grafis, mobile, dan real time. Sistem operasi ini memungkinkan komputer berfungsi secara efisien dan mendukung berbagai aplikasi modern. Jadi dengan adanya sistem operasi ini, pengguna dapat menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan, mengakses file, dan mengontrol perangkat keras tanpa perlu memahami cara kerja internal komputer. Sistem operasi modern seperti Windows, Mac OS, dan Linux juga mendukung pembaruan otomatis, keamanan sistem, dan konektivitas jaringan. Seiring berkembangnya teknologi, sistem operasi terus berinovasi untuk mendukung komputasi awan, virtualisasi, dan perangkat berbasis Internet of Things, menjadikannya komponen vital dalam ekosistem digital saat ini. Kemudian untuk pada modul 1 ini kita melakukan percobaan membaca spesifikasi komputer dengan CMD. Langkah pertama itu kita ketik Windows plus R pada bagian laptop atau komputer kita. Kemudian kita klik CMD, kita ketik CMD, kemudian kita enter, lalu kita ketik sistem info di aplikasi CMD-nya. Kemudian sistem akan menampilkan spesifikasi laptop atau komputer kita. Di sini pada gambar ini terlihat menunjukkan tampilan hasil perintah sistem info yang dijalankan melalui command prompt atau CMD pada sistem operasi Windows. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai spesifikasi. Dari hasil tersebut diketahui bahwa perangkat menggunakan Windows 10 Home Single Language dengan prosesor Intel Core i5 2,30 GHz dan RAM fisik sebesar 8 GB. Komputer ini diproduksi oleh Acer dengan model Aspire L5476G dan menggunakan arsitektur sistem 64 bit. Informasi penting lainnya seperti versi BIOS, direktori sistem, kapasitas virtual memory, waktu instalasi dan bus sistem dan lain-lain serta zona waktu juga ditampilkan. Perintah ini sangat berguna untuk menganalisis sistem tanpa perlu membuka perangkat secara fisik. Kemudian ada Task Manager. Task Manager ini adalah software bawaan Windows yang digunakan untuk memantau dan mengelola proses kinerja sistem serta penggunaan sumber daya seperti CPU, RAM, disk, dan jaringan. Task Manager ini berguna untuk pemantauan agar laptop bisa bekerja dengan optimal dan kita bisa melihat sistem bekerja dengan baik atau tidaknya. Kemudian selain untuk pemantauan, Task Manager juga memungkinkan pengguna mengatur aplikasi yang berjalan saat komputer dinyalakan melalui tab Startup sehingga membantu mempercepat proses booting dan dengan menonaktifkan aplikasi yang tidak penting. Kemudian kita masuk ke fitur Task Manager yaitu tab Proses. Terlihat pada gambar di samping menunjukkan daftar proses atau aplikasi yang sedang berjalan di komputer secara real time. Informasi yang disajikan ini mencakup penggunaan CPU, memori, disk, network, dan GPU untuk setiap proses. Misalnya aplikasi Google Chrome dan Nvidia Container tampak menggunakan sumber daya RAM yang cukup besar, sehingga proses sistem seperti service host, anti-malware, service executable, dan random broker juga terlihat aktif dan menggunakan sebagian kecil CPU dan memori. Task Manager ini secara otomatis mengelompokkan proses berdasarkan jenisnya dan pengguna dapat mengurutkan berdasarkan kolom tertentu untuk mengidentifikasi aplikasi mana yang paling membebani atau aplikasi yang meringankan. Tab ini sangat berguna untuk mengamati performa komputer, mendiagnosis masalah seperti bug, lag atau lainnya, serta melakukan penghentian proses secara manual melalui fitur End Task.
Kemudian kita masuk ke fitur kedua, ada fitur tab startup. Terlihat pada gambar di samping, tab startup ini mengelola program apa saja yang berjalan secara otomatis saat komputer pertama kali dinyalakan. Setiap entry menampilkan nama program, penerbit, status, serta dampaknya terhadap proses startup. Misalnya aplikasi seperti Java Update Schooler, Google Desktop, dan Windows Security Notification memiliki status enable yang berarti akan berjalan otomatis saat booting dan memberikan beban awal ke sistem. Sementara aplikasi yang seperti Steam, Creative Cloud, dan Auto Desktop App berstatus disable itu artinya tidak akan dijalankan saat startup. Fitur tab startup ini sangat penting untuk mengoptimalkan kecepatan booting dan mengurangi beban sistem dengan menonaktifkan aplikasi yang tidak terlalu penting untuk langsung aktif saat komputer menyala. Kemudian kita masuk ke perangkat keras modul 2. Perangkat keras hardware ini adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh secara langsung dan berperan penting dalam menjalankan proses komputasi. Beberapa komponen utama seperti CPU yang berfungsi sebagai otak komputer, RAM yang berfungsi sebagai media penyimpanan, sementara yang memberikan akses cepat, serta motherboard sebagai papan sirkuit utama yang menghubungkan seluruh komponen. Selain itu terdapat hard drive atau SSD sebagai media penyimpanan permanen, power supply sebagai daya listrik ke seluruh komponen, dan casing sebagai pelindung fisik, sekaligus pengatur sirkulasi udara untuk pendinginan. Semua perangkat keras ini bekerja secara terintegrasi untuk memastikan komputer dapat beroperasi dengan optimal dan efisien. Kemudian pada komponen hardware komputer ada beberapa komponen seperti casing sebagai pelindung, motherboard sebagai untuk tempat wadah sebagai connect ke semua komponen, RAM sebagai media penyimpanan secara sementara yang memiliki akses lebih cepat, power supply sebagai daya, hard disk sebagai media penyimpanan permanen, dan CPU sebagai otak dari komputer. Jadi untuk kesimpulannya, modul 1 ini mempelajari peran sistem operasi sebagai pengatur utama sumber daya komputer, termasuk CPU, RAM, dan penyimpanan, serta bagaimana sistem operasi mengatur proses, memori, dan perangkat melalui fitur-fitur seperti Task Manager. Dengan perintah sistem info melalui command prompt, kita bisa melihat spesifikasi lengkap komputer serta analisis tab-tab pada Task Manager untuk memahami beban kerja sistem, proses yang berjalan, dan pengaturan startup. Sementara itu untuk modul 2 kita beri kesimpulan pada modul 2 ini kita bisa membahas secara langsung struktur dan fungsi perangkat keras komputer meliputi CPU, RAM, motherboard, power supply, media penyimpanan, serta casing. Kegiatan ini mencakup identifikasi komponen, pembacaan spesifikasi teknis, serta praktik langsung pembongkaran dan perakitan ulang komputer secara lengkap. Melalui modul 2 ini kita bisa paham bagaimana setiap komponen memiliki peran penting dan saling terhubung untuk membentuk sistem komputer yang fungsional. Proses perakitan juga melatih ketelitian dalam pemasangan dan pengujian ulang sistem agar dapat berjalan normal. Secara keseluruhan, praktikum arsitektur komputer ini memperkuat pemahaman dasar tentang bagaimana perangkat keras dan sistem operasi bekerja secara sinergis, sehingga pengetahuan ini menjadi bekal penting untuk mendiagnosis masalah, melakukan perawatan, serta mengoptimalkan kinerja komputer secara efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.